Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang kita akan masuk di materi tentang mengenal nama Allah dan kitabnya, di mana nama Allah ini yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan husna artinya yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Tapi di pelajaran ini kita akan mempelajari satu, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya maha mematikan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan hambanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka hanya berkata jadilah, maka jadilah. Di mana banyak cara yang terjadi untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia, seperti diturunkannya musibah atau bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Al-Hayyu yaitu artinya yang maha hidup. Hidupnya Allah itu adalah hidup yang tidak akan pernah mati, sebab setiap saat Allah sibuk mengurusi makhluknya. Setiap saat angin bertiup dan setiap saat pula awan berjalan. Al-Hayyu yang mutlak atau sempurna adalah yang memiliki kendali semua rasa dan semua yang ada di. Kita masuk di Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Maknanya, dialah yang berdiri sendiri, agung sifatnya dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Maksudnya di sini, Allah itu berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari makhluknya. Kemudian kedua, menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung kepada siapapun, bahkan Dia menjadi tempat bergantung atau meminta segala sesuatu. Jadi manusia hanya meminta sesuatu kepada Allah, bukan Allah yang meminta kepada manusia. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada tandingan baginya, dan dalam rububiyahnya serta dalam asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana tunggal dalam rububiyahnya sehingga tiada sekutu baginya dalam. Selain nama-nama Allah yang kita pelajari, di sini juga kita mempelajari atau mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perintah beriman kepada kitab-kitab Allah yang termasuk dalam surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga, di mana kita wajib percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul sebelumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita wujudkan dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada rasul pilihannya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berguna sebagai pedoman hidup, bagaimana cara mengatur hidup, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga, di mana kita wajib percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul sebelumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita wujudkan dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada rasul pilihannya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berguna sebagai pedoman hidup, bagaimana cara mengatur hidup, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Di sini ada 4 nama-nama kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kitab pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini mengandung 10 isi kitab Taurat. 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, larangan menyembah berhala. Ketiga, sucikanlah hari Sabtu. Keempat, hormatilah ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat zina. Ketujuh, jangan mendekati perbuatan zina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan berdusta. Kesepuluh, jangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur atau puji-pujian, zikir dan doa, di mana artinya di sini yaitu tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Kipti. Isi dari kitab Zabur yaitu zikir, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga, di mana kita wajib percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul sebelumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita wujudkan dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada rasul pilihannya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berguna sebagai pedoman hidup, bagaimana cara mengatur hidup,
sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia dan akhirat. Di sini ada 4 nama-nama kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kitab pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini mengandung 10 isi kitab Taurat. 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Sucikanlah hari Sabtu. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat zina. 7. Jangan mendekati perbuatan zina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berdusta. 10. Jangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur atau puji-pujian, zikir dan doa, di mana artinya di sini yaitu tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Kipti. Isi dari kitab Zabur yaitu zikir. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Artinya kabar gembira. Merupakan kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia berisikan tentang kebersihan jiwa raga dan kekotoran nafsu duniawi. Kitab ini mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pada hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan kitab terakhir yaitu kitab Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya serta membacanya merupakan suatu ibadah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat baginya. Kitab yang mudah dipelajari bahkan sampai dihafal oleh beribu-ribu umat Islam. Jadi pelajaran tentang mengenal nama-nama Allah yaitu tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.